Kita mulai ya Pak. Jadi, Ya, dimulai saja. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi Pak Munif. wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan hidayahnya Pak Munif bisa kita bertemu di sini Pak Munif dengan Pak Edi Sabara untuk melakukan uji komprehensif, eh, di mana Pak Munif ini akan melaksanakan selama 50 menit ya. Salawat serta taslim kita berikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan pembawa rahmatan lil alamin bagi kita semua. Baik Pak Munif, untuk penjelasan uji komprehensif ini, di mana uji komprehensif ini nanti akan dilaksanakan kurang lebih 50 menit ya. Mungkin saya harap tidak lebih dari 50 menit. Jadi Pak Munif ini akan menjelaskan terkait dengan dua materi yang diberikan. Jadi diberikan kesempatan untuk menjelaskan terkait dengan pelaksanaan PPG antara dua materi yang diberikan, yaitu materi pendalaman materi dan pengembangan perangkat. Dari dua materi tersebut ada 7 langkah pembelajaran yang telah dilaksanakan, yaitu mulai dari identifikasi masalah sampai yang terakhir perencanaan evaluasi. Ya, kita akan Pak Munif akan diberikan waktu 10 menit untuk eh, apa namanya? Untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan PPG tersebut dari 7 langkah itu. Kemudian Pak Munif harus mempersiapkan RPS yang akan diperlihatkan kepada penguji untuk di komentar ya. Jadi saya harap Pak Munif ini tetap apa namanya, tenang, santai saja Pak ya. Pak Munif sehat, Alhamdulillah Pak, sehat. jadi bisa kita mulai ya. Siap. Oke. Baik, 10 menit waktu saya berikan kepada Pak Munif untuk eh, mempresentasikan, bukan mempresentasikan, menjelaskan terkait dengan 7 langkah tersebut, kemudian mempresentasikan langkah perencanaan pembelajaran RPS-nya selama 5 menit. Silakan Pak Munif untuk dimulai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi. Terima kasih Pak Andi. Eh, Terima kasih untuk Bapak dosen penguji Pak Edi Sabara. Mohon izin untuk menyampaikan apa yang saya peroleh selama perkuliahan di dua materi, yaitu pendalaman materi dan pengembangan perangkat sampai di pembuat rencana aksi atau evaluasi. Eh, Dua mata kuliah yang sudah saya pelajari, yang pertama di awal saya memperoleh materi tentang pendalaman materi. Pada tahap pendalaman materi ini, langkah awal saya melakukan identifikasi dan analisis terkait 6 permasalahan yang disajikan, yaitu dari pedagogik dan kesulitan belajar, membangun relasi dengan siswa atau orang tua, pemahaman model-model pembelajaran inovatif, terus materi yang terkait dengan literasi, numerasi, dan berbasis hot, serta pemanfaatan teknologi pembelajaran. Selanjutnya tahap yang berikutnya yaitu mahasiswa diberikan permasalahan kelanjutan, yaitu mengeksplor penyebab masalah yang sudah diidentifikasi. Pada tahap eksplorasi masalah ini, mahasiswa mengelompokkan masalah-masalah yang sudah teridentifikasi, selanjutnya melakukan wawancara, sebelum wawancara melakukan kajian
literatur, yaitu dari jurnal ilmiah dan dari buku-buku, dan melakukan wawancara dengan guru, kepala sekolah, rekan sejawat, dan pengawas sekolah serta pakar untuk mengeksplorasi penyebab masalah yang diidentifikasi. Selanjutnya dilakukan analisis beberapa penyebab masalah yang telah diidentifikasi dan dieksplorasi. Seperti itu. Langkah berikutnya yaitu mahasiswa penentuan penyebab masalah. Pada langkah penentuan penyebab masalah ini, mahasiswa mencari akar dari penyebab dari beberapa penyebab masalah yang telah diidentifikasi. Setelah itu kita difokuskan untuk menentukan atau memilih dua masalah yang sudah dicari akar penyebab dan analisisnya untuk dikembangkan ke tahap berikutnya. Seperti itu di tahap materi yang pertama. Untuk materi yang kedua yaitu dimasuk di pengembangan perangkat pembelajaran. Pada pengembangan perangkat pembelajaran ini mahasiswa ini memiliki beban belajar, yaitu ada beberapa beban belajar. Yang pertama yaitu tentang eksplorasi alternatif solusi. Pada langkah ini masih berkelanjutan dari langkah sebelumnya, yaitu dilakukan dengan cara mengeksplorasi sejumlah alternatif solusi untuk penyebab masalah yang sudah ditentukan. Pada tahap ini mahasiswa melakukan kajian, ya, kajian literatur dan wawancara seperti tahap sebelumnya, yaitu literatur dari jurnal ilmiah dan buku, serta wawancara dari guru, teman sejawat, kepala sekolah, dan sampai di pengawas dan saya pilih kemarin itu asesor, asesor TKRO, seperti itu. Selanjutnya menganalisis alternatif solusi dengan menuangkan alasan mengapa saya memilih contoh saya memilih di model pembelajaran PBL, dan mahasiswa itu di, diberikan disuruh untuk memilih mengapa alasannya dan kelebihan dan kekurangannya apa, dituangkan pada LK seperti itu. Dan tahap berikutnya yaitu penentuan solusi dari eksplorasi alternatif solusi awal. Pada tahap penentuan solusi ini, kegiatannya penentuan solusi, mahasiswa menentukan solusi yang paling relevan, yaitu dari dua masalah yang diangkat, kira-kira apa yang paling relevan yang bisa digunakan untuk kegiatan selanjutnya. Dan diperkuat dari kajian literatur juga, literatur dari jurnal ilmiah dan buku, serta dari wawancara beberapa pihak seperti pembelajaran sebelumnya. Terkait penentuan solusi ini yang relevan, kita menggunakan teknik yang sama seperti sebelumnya, yaitu wawancara dengan guru, teman, sejawat, kepala sekolah, dan sebagainya. Selanjutnya dilakukan analisis penentuan solusi dari alternatif solusi yang telah ditentukan. Selanjutnya dari langkah akhir sebelum dievaluasi, yaitu kita menuangkan pada rencana aksi. Ya. Rencana aksi ini dibagi menjadi dua, rencana aksi 1 dan rencana aksi 2. Pada tahap rencana aksi ini kita disuruh menuangkan dalam perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran itu terdiri dari kurang lebih ada 5, ada RPP, LKPD, bahan belajar, sama penilaian, dan terakhir media, seperti itu. Kita menuangkan dari permasalahan apa yang sudah kita pilih, kita tuangkan, kita masukkan di rencana aksi. Dalam rencana aksi 1 dan 2 ini kita dibebani dua RPP, satu rencana aksi, 2 RPP. RPP pertemuan 1 kita membahas tentang pengetahuan, dan di rencana 2 kita membahas
tentang keterampilan seperti itu. Pada rencana aksi ini sudah difokuskan untuk kita nanti persiapan di PPL seperti itu. Dan selanjutnya setelah rencana aksi ini selesai dibuat, kita masuk pada tahap akhir yaitu pembuatan rencana evaluasi. Nah, jadi kita membuat form untuk rencana evaluasi terhadap apa yang sudah kita lakukan di rencana aksi. Contoh kemarin kita melakukan packaging dengan teman-teman sejawat dan rencana aksi dan pembuatan rencana evaluasi itu diberikan pada teman-teman dan ketika saya diberikan kesempatan sekitar 20 sampai 25 menit untuk proses latihan mengajar nanti teman-teman yang mengevaluasi dari hasil saya dan juga dari dosen pembimbing dan guru pamo seperti itu dan ada umpan balik. Mungkin itu secara ringkas pembelajaran yang saya dapatkan kurang lebih dari 2 materi yaitu pendalaman dan pengembangan perangkat pembelajaran. Seperti itu Bapak. Terima kasih. Silakan di share screen RPP-nya, Pak. Ya, Pak. Ini Bapak. Silakan Pak Munif dijelaskan. Iya Pak, terima kasih. Pada rencana pelaksanaan pembelajaran RPP ini, saya memilih kelas 11 yaitu tentang mata pembelajaran pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan dengan tema sistem lampu tanda belok pertemuan 1 dan 2 alias waktu 2 kali 45 menit. Kompetensi inti KI 1 itu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianut dan KI yang kedua tentang menghayati dan mengamalkan perilaku jujur dan disiplin. Dan di KI 3 ini sudah masuk di pengetahuan menerapkan menganalisis, mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar dan metakognitif. Untuk KI 4 ini sudah masuk di keterampilan melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat informasi dan prosedur kerja yang lazim dilakukan serta memecahkan masalah sesuai dengan bidang kerja teknik kendaraan dengan otomotif dan selanjutnya. Berikutnya yaitu kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Ya. Kompetensi dasar yang saya pilih yaitu memahami kerusakan ringan pada rangkaian sistem kelistrikan, pengaman dan kelengkapan tambahan. Di sini indikator capaian kompetensi atau IPK-nya saya mengambil di C4 yaitu peserta didik dapat mendiagnosis jenis-jenis kerusakan sistem lampu tanda belok pada kendaraan ringan. Dan di pertemuan kedua nanti akan di keterampilan yaitu memelihara kerusakan ringan pada kendaraan sistem kelistrikan yang IPK-nya yaitu di B4 yaitu peserta didik dapat mengatasi
jenis-jenis kerusakan sistem lampu tanda belok. Jadi di pertemuan pertama di pengetahuan saya mengambil anak-anak peserta didik itu mendiagnosis kerusakan, dan di pertemuan kedua di keterampilan ya mengatasi apa yang sudah didiagnosis di pertemuan sebelumnya, seperti itu. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai yaitu melalui diskusi ini, melalui diskusi yang disampaikan oleh guru, peserta didik dapat mendiagnosis jenis kerusakan pada rangkaian sistem tanda belok dengan tepat. Dan melalui praktek, peserta didik dapat mengatasi jenis kerusakan pada rangkaian sistem tanda belok. Secara umum materi pembelajaran dibagi 7, ada beberapa yang masih dasar saya masukkan, yaitu pengertian kelistrikan, sistem rangkaian, dan sistem kelistrikan tanda belok. Ini sudah masuk di intinya, dan komponen-komponen sistem tanda belok itu apa saja, serta cara kerjanya, sekaligus rangkaian sistem tanda belok, dan yang paling akhir yaitu tentang troubleshooting pada sistem tanda belok itu sendiri. Dan untuk yang selanjutnya, pendekatan model dan metode, saya menyangkut saintifik, dan model yang saya angkat sesuai dengan pekerjaan LK sebelumnya, yaitu saya mengambil PBL dan metodenya ceramah, demonstrasi, diskusi, dan praktek. Pada kegiatan pembelajaran pertama, ya, di pertemuan pertama ini kita membahas masih di tahap pengetahuan atau C4. Kegiatan pertama yaitu pendahuluan. Pendahuluan orientasinya pertama, guru bersama peserta didik saling memberi dan menjawab salam serta menyampaikan kabarnya masing-masing. Di sini menekankan religius, integritas, dan kemandirian serta disiplin. Kegiatan yang selanjutnya yaitu guru memeriksa kehadiran peserta didik, menanyakan adakah yang tidak masuk pada hari ini. Jadi tidak mengabsen satu persatu, tapi menanyakan apakah ada yang tidak masuk untuk hari ini. Selanjutnya peserta didik disuruh memimpin salah satu untuk berdoa bersama sebelum KBM dimulai. Tahap selanjutnya yaitu apersepsi, yaitu guru memberikan apersepsi tentang materi sebelumnya. Jadi materi sebelumnya kita ulas atau kita ingat bersama, ditanyakan kepada siswa, yaitu tentang sistem kelistrikan klakson. Jadi ditanya apa saja yang menyebabkan klakson tiba-tiba mati total, seperti itu. Serta peserta didik secara aktif menjawab pertanyaan guru. Yang selanjutnya yaitu tentang motivasi, masih di tahap pendahuluan. Motivasi ini saya berikan dengan melihat tayangan video. Jadi karena saya tadi mengambil tentang lampu tanda belok, ini saya masukkan di channel YouTube saya sendiri, yaitu tentang kecelakaan di jalan raya. Terus anak-anak dalam video ini gara-gara kecelakaan terjadi gara-gara tentang sistem lampu tanda belok atau sen. Terus kira-kira bagaimana kalau dikaitkan dengan pembelajaran pada sistem lampu tanda belok yang akan kita bahas. Tadi akan menyimak dan menjelaskan apa yang ada dalam video itu. Selanjutnya masuk di inti, yaitu sintak yang pertama. Karena saya memilih PBL, ada 5 sintak yang saya masukkan. Yang sintak pertama yaitu orientasi peserta didik pada masalah. Aktivitasnya, saya guru menyajikan video pemeriksaan pada kerusakan lampu tanda belok ringan. Jadi di dalam video yang saya upload di YouTube ini, saya sajikan permasalahan tentang kerusakan lampu tanda belok. Jadi hanya kerusakan. Jadi anak nanti kira-kira kalau ada kerusakan lampu tanda belok, analisis pemeriksaannya apa saja. Jadi guru mendorong peserta didik untuk merumuskan masalah, kemungkinan kerusakan yang terjadi pada sistem lampu tanda belok. Masuk di sintak kedua ya, maaf, untuk aktivitas peserta didiknya ini anak-anak masih mengamati video analisis kerusakan tanda belok
yang disajikan dalam YouTube dan PowerPoint seperti itu. Masuk yang sintak yang kedua, jadi mengkoordinasikan peserta didik untuk belajar. Jadi ini guru membentuk kelompok kerja yang beranggotakan 4 sampai 5 orang peserta didik, dan guru membagikan bahan ajar, LKPD, ya, media pembelajaran dan sumber belajar dari internet, YouTube dan sebagainya. Yang terakhir, yang ketiga yaitu guru meminta peserta didik untuk membuat beberapa pertanyaan terkait hal yang kurang dimengerti terkait dari permasalahan atau literatur yang saya bagikan. Aktivitas peserta didik dituntun agar dapat berperan aktif dalam berdiskusi kelompok. Peserta didik diberikan arahan untuk mempelajari modul atau bahan ajar dan dari sumber internet, dan untuk menjawab di LKPD yang dituangkan di LKPD. Peserta didik mengkaji beberapa literatur dari berbagai sumber belajar yang sudah dibagikan sebagai bahan untuk menyelesaikan masalah yang diajukan. Sintak yang ketiga yaitu membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Aktivitasnya untuk guru memantau dan memberikan motivasi kepada peserta didik agar aktif dalam berdiskusi. Serta peserta didik aktif berdiskusi untuk mengerjakan permasalahan yang dituangkan di LKPD sesuai dengan sumber yang mereka baca. Sintak yang keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Ini guru memberikan apresiasi kepada peserta didik yang telah mempresentasikan hasil diskusi. Di tahap ini, anak-anak yang sudah selesai mendiagnosa bersama kelompoknya diwajibkan untuk presentasi maju ke depan apa yang sudah ditemukan pada tahap pada tahap mendiagnosa awal tadi, dan guru memberikan komentar atas hasil diskusinya. Aktivitas peserta didik mempresentasikan hasil diskusi yang sudah dituangkan di LKPD yang sudah dikerjakan. Setelah peserta didik lain diminta untuk responsif, saling memberi pertanyaan dan komentar atas presentasi kelompok yang maju. Dan sintak yang terakhir yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Aktivitasnya guru kembali mengajukan pertanyaan dan bagian orientasi masalah untuk diberikan penegasan materi. Dan guru meminta peserta didik untuk menganalisis dan mengevaluasi proses berpikir mereka dalam melakukan percobaan atau menganalisis hasil sebuah masalah terkait di awal tadi. Dan aktivitas Terima kasih Pak Munir. Iya Pak. Saya rasa sudah cukup yang ingin kami ketahui tentang RPP-nya. Jadi kami lanjut Pak. Ini kan apa namanya Pak? Praktik ya? Praktik. Iya Pak, di RPP pertemuan pertama ini masih pengetahuan di kelas, iya. Dilanjut kedua nanti praktik, seperti itu Pak. Pengetahuan maksudnya pengetahuan bersifat teori. Iya, bersifat teori. Itu teorinya berapa jam pertemuan? Satu pertemuan 2 kali Pak, 2 kali. 1 kali 45 menit. Iya, 1 kali 45. Iya. Untuk apa namanya? Hari keduanya? Hari keduanya kita langsung praktik Pak. Jadi sesuai alokasi waktunya Pak? 2 Pak. 2 kali 45 menit. Iya ya, 2 kali 45 menit kalau praktikum di SMK. Oh, maksudnya secara real Pak ya? Iya. Oh, kalau secara real khusus lampu tanda belok ini 4 Pak.
4 kali. 4 kali 45 menit kan? Iya, iya, Pak. Mm-mm. Ya. Iya. Jadi itu harus sesuai Pak ya. Jadi Oh, untuk mengatakan ini mata pelajaran praktik dan mata pelajaran teori itu berdasarkan alokasi waktunya, Pak. Ya. Alokasi waktu untuk mata pelajaran praktikum itu 4 kali 45 menit. iya. Ya, sedangkan untuk teori itu 2 kali 45 menit. Oke, jadi dalam pembelajaran inovatif atau pembelajaran abad 21 itu ada integrasi TIPEC ya, STEAM 4C dalam pembelajaran. Jadi itu harus terintegrasi ke dalam perangkat pembelajaran kita. Baik itu DRPP, LKPD, dan semua. Dan itu sudah uh, terpahami dengan jelas di mana TIPEC tersebut digunakan, uh, STEAM tersebut digunakan, 4C tersebut bisa diaplikasikan di pembelajaran kita. Kalau bisa Pak dijelaskan di mana integrasi TIPEC, STEAM, dan 4C dalam pembelajarannya Bapak. Di RPP ini sudah saya tuangkan pacennya itu di langkah ini, ini di langkah pendahuluan, yaitu ketika peserta didik menyimak penjelasan guru tentang pembelajaran yang akan dilaksanakan, itu mengenai pace communication, critical thinking, dan sebagainya. Sama di waktu penyajian penyajian permasalahan melalui video di link YouTube di langkah inti. Di langkah inti di sintak yang pertama tentang orientasi peserta didik pada masalah. Seperti itu. Bapak paham terkait dengan teknologi pedagogi content and content knowledge Gimana Pak? TPACK. Bapak paham tentang TPACK Pak? TPACK. Iya. Ini istilah-istilah pembelajaran dalam abad 21. Itu juga ada namanya HOTS ya, High Order Thinking Skill. Walaupun digaung-gaungkan HOTS-nya, ada juga namanya LOTS-nya, LOTS-nya, Ops. Low Order Thinking Skill. Untuk yang jujur saya kurang paham Pak untuk T-pack-nya Pak. Kalau yang di berbasis hot itu saya kemarin sudah saya masukkan sesuai dengan saya masukkan di soal-soal, sudah saya masukkan tentang berbasis hot, bukan lot yang saya masukkan, soalnya sudah berbasis hot seperti itu. Oke, nah, seperti itu kita masuk ke PBL-nya Pak, Problem Based Learning ya. Jadi dalam pada tahap langkah pembelajaran PPG di mana Bapak menentukan akar penyebab masalah. Akar penyebab masalahnya itu apa, Pak? Tentang minat Minat, kenapa minatnya, Pak? minat belajarnya peserta didik itu rendah. Minat belajar peserta didik rendah. Apalagi, Pak? Yang kedua yaitu tentang pemanfaatan model pembelajaran. Yang saya angkat dua itu. Pemanfaatan model pembelajaran. Ya. Itu bukan akar penyebab masalah itu, Pak. Ini akar penyebab masalahnya.
Kalau yang pertama sih mungkin bisa minat peserta didik rendah. Minat itu dari dalam diri, Pak. Oh ya, yang pertama itu memiliki minat yang rendah, yang kedua peserta didik kesulitan memahami dalam materi pembelajaran terkait listrikan ini. Jadi ada dua ya, minat peserta didik yang rendah eh, dan aktivitas peserta didik yang kurang dalam pembelajaran. Seperti itu ya, Pak. Iya, Oke. Terus mungkin Bapak mendapatkan referensi di mana untuk mengatasi minat peserta didik dan eh, apa namanya aktivitas belajar yang kurang itu dengan metode menggunakan metode PBL. PBL ya. PBL ya, Iya. problem based learning. Oke. Jadi ini penentuan solusinya harus menggunakan studi literatur diperkuat dengan wawancara, Pak. Wawancara. Oke, untuk ke tahap berikutnya, bagaimana eh, apa namanya? Bapak mengatakan dengan problem based learning itu apa namanya? Dapat meningkatkan minat peserta didik dan keaktifan siswa. Ya, pertanyaan saya, Pak ya. Iya. Ada berapa banyak model-model pembelajaran? Sedangkan yang Bapak eh, gunakan PBL sebagai untuk meningkatkan minat peserta didik dan keaktifan siswa. Jangan sampai Pak untuk PJBL juga menggunakan PJBL dan model pembelajaran yang lainnya itu juga dapat meningkatkan uh, minat dan keaktifan peserta didik. Tapi kalau minat Pak agak sulit karena dia itu minatnya dari dalam diri siswa ya. Minat itu berasal dari dalam diri siswa. Kecuali motivasinya itu bisa ada dari dalam diri dan dari luar diri siswa. Ya, kalau keaktifan siswa eh, jangan sampai juga dalam model-model pembelajaran yang lainnya itu bisa meningkatkan keaktifan siswa. Jadi proses penentuan problem based learningnya ini menurut Bapak di mana untuk meningkatkan keaktifan siswa? Eh, untuk meningkatkan minat siswa, meningkatkan minat siswa di PBL ini saya di ini Pak, di sintak yang kedua yaitu mengorganisasikan maaf, untuk sintak yang kedua yaitu mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Di sini peserta didik dituntut untuk belajar secara berkelompok yaitu mandiri dan dengan eh, mempelajari bahan-bahan ajar yang sudah disajikan guru. Di situ nantinya ketika ketika pembelajaran ini berlangsung, saya bisa memantau secara langsung seberapa seberapa aktif anak-anak untuk melakukan diskusi ini sehingga nanti disajikan dalam bentuk presentasi itu akan nampak apakah dalam presentasi ini rendah atau memang antusias seperti itu. Jadi dan juga kenapa kok saya memilih PBL daripada model-model yang lain karena di model PBL ini eh, dapat melatih keterampilan berpikir kritis dengan penyajian masalah yang disajikan oleh guru. Seperti itu, Pak. Oke,
Jadi untuk model-modelnya itu Pak, untuk meningkatkan aktivitas siswa itu mungkin literasinya mengatakan kecuali di jurnal ya Pak itu Iya. spesifik ya. Kalau di jurnal itu spesifik mungkin PBL dan NU. Tapi di buku tertulis itu di buku referensi bahwa pembelajaran inovatif dapat mengaktifkan eh, apa namanya siswa dalam proses pembelajaran. Oke, yang kedua pertanyaannya Pak. Eh, eh, Pak Munif ya. Pak Munif saya lihat dulu Pak. Oke, penggunaan literasi dan numerasinya di apa namanya dalam proses pembelajaran itu seperti apa Pak? Pembuatan literasi yaitu di sini ketika guru menyajikan video itu anak-anak secara tidak langsung akan mengamati apa yang disajikan dan untuk yang numerasi terus terang saya masih kebingungan Bapak untuk yang numerasi Eh, Kalau literasinya mungkin Pak banyak ya media-media media. informasi seperti yang bisa di apa namanya. Jangan kekurangan apa namanya Pak. Bahan-bahan ajar ya. Eh, sumber belajar, masukkan YouTube bisa Pak. Kemudian media-media seperti website dari Toyota itu bisa di apa namanya buku manual itu bisa menjadi bahan pegangan untuk siswa dalam proses pembelajaran. Kalau numerasi memang ini karena berbentuk ini trainer ya Pak, trainer Ya, yang digunakan. trainer. Nah, jadi trainer itu juga trainer eh, apa namanya perlu kita pahami bahwa di mana trainer itu kan berbentuk simulator ya Pak. Ya, Untuk melakukan diagnosis pada simulator itu eh, secara teori tidak memungkinkan, tapi itu bisa kita desain atau modifikasi terkait dengan apa namanya untuk melakukan diagnosis. Ya, numerasinya itu Pak memang dalam apa namanya otomotif itu untuk eh, seperti ini, di mana untuk kegiatan praktikum itu hanya sebatas mengikuti prosedur eh, pemasangan dan pembongkaran seperti itu Pak ya. Eh, Khusus untuk apa namanya untuk numerasinya saya rasa sangat minim. Ya. Jadi itu ya saya tanyakan Pak. ya. Eh, untuk membuat masalah dalam trainer itu seperti apa Bapak mendesain? Iya, yang saya desain jadi gini, di tahap pertama nanti ya, ketika anak sudah mendiagnosa per kelompoknya, contoh ternyata di kelompok A ini lampu tanda belok gara-gara relay mati atau kabel putus atau selektornya. Jadi khusus di kelompok A ini saya sajikan permasalahan di trainer, saya sajikan, saya beri kerusakan seperti itu. Jadi kerusakan secara umum, cuma spesifiknya di situ. Jadi anak-anak nanti saya sajikan trainer dalam keadaan rusak. Jadi nanti anak-anak itu akan mendiagnosis dari hasil temuan di pertemuan pertama. Jadi anak nanti saya suruh ngerangkai, coba rangkai kelistrikan tanda belok sampai nyala. Ternyata kok nggak mati, coba diagnosa apa yang terjadi kerusakannya seperti itu. Jadi nanti anak-anak mendiagnosa, oh kemarin pertemuan pertama diagnosanya ini, coba dicek satu persatu komponen, ketika ketemu diperbaiki dan menyala. Jadi sesuai dengan IPK-nya yaitu mengatasi
permasalahan yang ada di lampu tanda belok. Jadi akhirnya nanti anak bisa mengatasi permasalahan pada trainer yang rusak itu. Seperti itu, Pak. Ya. Oke, jadi apa namanya eh, masalah yang dimunculkan itu apa namanya Pak? Kalau seperti itu masalahnya tidak selalu ada. Eh, Kalau pesertanya mahir, mungkin masalahnya itu apa namanya Pak? Eh, Minim kelihatan Pak, seperti itu. Tapi oke lah, sudah mantap Pak. Terkait dengan itunya Pak, kita masuk ke bidang studi ya. Ini penggunaan tanda belok ya. Tanda belok, tanda belok saja ya Pak. Iya, tanda belok. Tanda belok ya. Jadi menggunakan hanya sen kiri dan kanan ya Pak. Itu anak-anak diminta untuk merakit ya Pak. Iya, Maraki. Pas di pertemuan pertama atau pertemuan kedua Pak? Pertemuan kedua, Pak. Pertemuan kedua. Pertemuan pertamanya hanya sebatas diskusi ya, melihat YouTube seperti itu Pak. Iya, mail YouTube. Nanti di sesi tanya jawab itu saya perkuat dengan materi-materi tentang lampu tanda belok seperti itu. Oke. Hanya lampu tanda belok ya. Oke, saya rasa cukup untuk Pak Munif. Mantap Pak. Ya, Silakan Pak. Pak Edi Sabara untuk dilanjutkan Pak. Mohon maaf Pak. Baik, Pak Munib, saya kira saya tidak banyak karena tadi secara teknis sudah banyak dijelaskan mengenai kegiatan Pak Munib dari identifikasi sampai evaluasi. Jadi saya hanya mau melihat di RPP itu ya, apa namanya tidak khususnya di penulisan ya Pak, di penulisan misalnya di kompetensi dasar yang ada di RPP itu dengan kita coba bisa buka ini ya, oke. Ya kalau memang kompetensi dasarnya kan tidak perlu menulis peserta didik, langsung saja KKM karena di kompetensi dasar sudah dituliskan ya, tidak dituliskan maksud saya supaya seragam. Yang pertama ya, jadi tidak perlu ada peserta didik dapat karena memang jarang sekali biasanya kan sudah ada di pengantar di atas karena di kompetensi dasar tidak dituliskan biasanya. Cuma memang di sini antara KD dengan IPK atau ekspektasi Bapak atau taruhan Bapak antara kata kerja utama yang diambil di 3.2 memahami memahami itu di apa di pengetahuan itu dia hanya dia dia di C2 Kedua, iya, Pak. hanya memang catatan Bapak untuk meraih ekspektasi Bapak itu terlalu besar Pak. Kalau saya ini kelas berapa Pak? Kelas 2, Pak. Kelas 2 harusnya paling tidak KD-nya itu ngambil di seputaran C3 minimal Pak. Kecuali kelas 1. Karena ini lompatannya jauh sekali Pak. Memahami dengan mendiagnosa itu khawatirnya tidak terlalu dasar kalau memahami, tapi kalau mendiagnosa itu sudah masuk ke kategori host. Mudah-mudahan host juga yang lain.
karena mendiagnosis itu masuk di C4 gitu. Jadi antara C2 dengan C4 itu lompatannya kalau ngambilnya C3 ke C4 ya kan logikanya gini Pak. Kalau kita mengambil KD-nya berada pada C3, minimal capaian kita itu C3. Minimal Pak ya. Artinya sebenarnya hubungan antara kompetensi dasar, kemudian ini kan sebenarnya indikator pencapaian kompetensi kan kerincian dari KD itu. Artinya IPK itu adalah variabel terkecil yang bisa diukur keberhasilannya. Ya, yang bisa diukur keberhasilannya. Cirinya adalah menggunakan kata kerja operasional di IPK. Ya. Beda di kompetensi dasar, biasanya kita menggunakan kata kerja utama yang belum bisa diukur, tapi masih umum, kayak memahami kan tidak bisa diukur. Tapi kalau turunannya memahami bisa, yang C2. Tapi mengambil Bapak langsung C4, itu Pak ya. Dan coba nanti dicari KD-nya, karena kalau Bapak mau di host di IPK-nya, paling tidak satu tingkat di atasnya supaya jangan terlalu jauh. Khawatirnya gini Pak, KD kita hanya memahami, tapi perlakuannya di nanti pada implementasi pembelajaran itu capaiannya ke C4. Ya istilahnya gini Pak, nanti anak-anak ngos-ngosan gitu. Menyelesaikan 10 padahal rasanya tidak sampai gitu. Jadi coba ngambil yang C3, ya pilih Pak KD-nya yang C3 yang sesuai dengan kompetensi yang Bapak akan. Saya kira ada Pak, pasti ada. Iya Pak, ada. Ada semua Pak. Levelnya ada semua. Nah itu yang pertama Pak ya. Karena ini mendiagnosis. Oke lah, kalau mendiagnosis jenis-jenis kerusakan mungkin bisa mendiagnosis jenis kerusakan, artinya kalau kita berbicara jenis-jenis kerusakan berarti lebih dari satu. Yeah. Kemudian tantangannya itu kan mendiagnosis. Nah, yang sebenarnya yang perlu dipahami dalam proses pembelajaran, apakah jenis-jenis kerusakan ini itu bisa kelar dalam satu kali pertemuan dengan metode atau dengan pendekatan mendiagnosis, atau dengan capaian yang Bapak inginkan adalah siswa bisa mendiagnosis satu jenis kerusakan. Nah, kalau lebih dari satu jenis kerusakan, kira-kira waktunya yang Bapak pakai berapa? Atau pertanyaan ini, jenis kerusakan di sistem itu ada berapa Pak? Jenis-jenisnya? Ada 3 Pak. Secara umum ada 3 Pak. Ada 3, maksudnya itu kan kalau berbentuk jenis-jenis kerusakan kan pasti ada bagian satu dari satu Pak ya. Iya. Apa saja jenis-jenis kerusakan. Andaikan Bapak tidak ada jenis-jenis di situ mendiagnosis kerusakan, nah itu umum. Ya kan? Jadi kata-kata jenis-jenis itu menandakan lebih dari satu Pak. Tapi kalau dihilangkan jenis-jenis berarti kan umum jadinya. Mendiagnosis kerusakan. Nah, gitu. Siap. Nanti Bapak yang mana mau dicapai dalam satu kali pertemuan? Gitu. Kan? Nah, karena kalau Bapak jenis berarti ada berapa kan jenis kerusakan? Iya. Jadi ini dari makna kata-katanya ini kan mau dicapai Pak. Itu Pak ya. Iya Pak, siap Pak. Yang kedua, di praktek itu dia kalau memelihara, dia masuk di P berapa ya? Memelihara itu di mana? Mungkin masuk di artikulasi. Kalau memelihara masuknya di mana? Nanti di karena ini kan sebenarnya kalau tadi kan tinggal memindahkan Pak dari apa yang sudah ada. Tinggal ini memelihara kerusakan ringan. Ini
pada KD-nya, kemudian mengatasi ini pada P4. Ini kalau, nah, sama tadi Pak, mengatasi itu jenis-jenis itu kan ya sama saja tadi Pak. Jadi jenis apa, kalau disebutkan jenis-jenis kerusakan, berarti kan lebih dari satu yang harus diatasi, ya kan? Jadi setelah dia kemudian dia di sudah waktunya 50 menit. Baik. Ya jadi itu Pak. Jadi sebenarnya nanti Bapak coba pikirkan, karena tadi sudah Bapak tahapan-tahapannya di kegiatan ini sudah dijelaskan Pak Munif. Ya sehingga ini masih apa? Kalau saya kalau memang yang Bapak maksud ini satu kali pertemuan hanya kerusakan sistem lampu secara umum, ya boleh. Tapi kalau memang ada jenis-jenis kerusakan di lampu, ya silakan. Yang tahu persis kan Bapak Ya, Pak. jenisnya, atau ini kerusakan pada lampu saja atau seperti apa. Tentu ini kan tentu ada job sheet-nya atau apa kalau udah praktek. Ya. Saya kira itu saja Pak, masukan dari saya, tambahan dari Pak Fikar. Terima kasih Pak Fikar. Ya, jadi betul itu Pak Munif. Untuk kalau diagnosa itu ada prosedur-prosedur diagnosa tersendiri. Dan untuk jenis-jenis diagnosa kerusakan, uh, untuk mendiagnosa lampu tanda belok kalau tidak menyala sebelah kiri, itu prosedur pemeriksaannya seperti apa, prosedur diagnosanya seperti apa. Kalau hanya kanan yang tidak menyala, itu juga prosedur pemeriksaannya seperti apa. Itu semua harus uh, apa namanya, tertuang dengan jelas pada job sheet seperti itu Pak Munif. Ya, Pak. Siap. Baik, jadi dicukupkan saja Pak. Waktunya sudah lewat, sudah Oh iya bunyi. iya iya. Baik, terima kasih Pak Munif atas waktunya. Uh, Silakan di stop record. Oke, dan terima kasih.